sering kita mendengar kata-kata ini ya, sebagian mungkin sudah kita pahami ya. Tapi untuk kali ini lebih detail, lebih jelas ya. Secara bahasa ya, lughatan al-hikmatu masdaru hakama yahkumu hukman wa hikmatan ya. Jadi secara bahasa yang dimaksud dengan kata-kata al-hikmah itu adalah merupakan isim masdar dari fi'il madhi hakama yahkumu hukman wa hikmatan, yang itu adalah berarti al-ilmu wal fiqhu, ilmu dan pemahaman ya. Atau al-ilmu ma'al amal, al-ilmu yang disertai dengan perbuatan. Atau secara bahasa juga bisa bermakna itqanul umur. Itqan ya, artinya profesional ya, tekun dalam segala macam urusan, dalam segala macam perkara. Dia melaksanakan secara tuntas, secara profesional ya, secara tekun dalam berbagai macam aktivitas. Dan juga bisa bermakna al-kalamun nafi'. Artinya adalah perkataan yang bermanfaat. Dan yang terakhir, yang keempat, al-hikmah ini juga secara bahasa bermakna al-man'u minal fasad, ya. Mencegah kerusakan. Nah, jadi jemaah sekalian, inilah 4 makna secara bahasa ya, kandungan dari makna al-hikmah itu, yaitu al-ilmu wal fiqh, memiliki pengetahuan dan pemahaman tentang suatu urusan, suatu perkara, yang tentunya ilmu itu disertai dengan aplikasinya ya, melaksanakan, menerapkan apa yang diketahui itu, kemudian profesional ya, tekun dalam melaksanakan urusan-urusan amanah-amanahnya, kemudian juga bisa bermakna al-kalamun nafi', perbuatan atau perkataan ya, kalimat yang memberi manfaat, dan yang keempat adalah al-man'u minal fasad, mencegah dari kerusakan. Adapun secara istilah, ada banyak komentar dari para ulama terkait dengan makna al-hikmah ini ya. Al-Imam Ibnu Jarir At-Tabari mengatakan bahwa hikmah itu berarti benar atau tepat dalam berkata dan bertindak. Mengatakan sesuatu secara tepat dan melaksanakan ya, bertindak dalam sesuatu dengan tepat. Sedangkan Al-Imam Al-Qurtubi mengatakan bahwa para ulama berbeda pendapat tentang hikmah ini. Di antaranya ada yang mengatakan hikmah artinya adalah an-nubuwah atau kenabian. Hikmah juga menurut sebagian pendapat ulama diartikan mengetahui Al-Quran, memahami tentang Al-Quran. Dan juga ada yang mengatakan faham dalam urusan agama, mengenal dan memahami agama serta mengikutinya, rasa takut dan al-wara', berhati-hati atau menjauhi hal-hal yang syubhat ya, al-wara'. Sedangkan Syekhul Islam Ibnu Taimiyah mengatakan bahwa hikmah dalam Al-Quran berarti mengetahui kebenaran, mengatakannya dan mengamalkannya. Jadi hampir sama ya dengan pendapat sebelumnya ya. Jadi hikmah apabila ada seseorang yang paham ya, yang mengetahui tentang Al-Quran, tentang kebenaran ya, mengatakannya dan mengamalkannya. Sedangkan menurut pendapat yang lain, Ibnu Hajar Al-Asqalani mengatakan bahwa setiap apa yang mencegah dari kebodohan dan menahan dari keburukan, itulah disebut hikmah. Sedangkan Sayyid Qutb mengatakan mengarah pada tujuan dan keseimbangan, menemukan sebab dan target
meletakkan perkara pada tempatnya yang baik. Jadi mirip dengan adil ya, menempatkan sesuatu pada tempatnya. Sedangkan Syekh Muhammad bin Shalih Al-Utsaimin mengatakan bahwa hikmah berarti menekuni perkara, menempatkan urusan pada tempatnya. Jadi hampir sama apa yang dikatakan oleh para ulama ini, bahwa hikmah itu adalah ketika seseorang melaksanakan ataupun melakukan segala sesuatu pada tempatnya, tepat sesuai dengan sasarannya, sesuai dengan waktu dan kondisinya. Al-hikmatu fil Qur'an. Hikmah di dalam Al-Qur'an. Kalau kita baca ya, kita buka Al-Qur'an, maka kata-kata al-hikmah ini kurang lebih disebutkan di dalam Al-Qur'an di 17 ayat ya. Masing-masing ada yang disebutkan secara sendirian ya. Artinya tidak bergabung dengan kata-kata Alkitab ya. Kebanyakan digabung dengan kata-kata al-hikmah Alkitab. Sedangkan apabila kata-kata al-hikmah ini disebutkan secara sendirian, seperti di surat An-Nahl 125 ya. Ud'u ila sabili rabbika bil hikmah wal mau'izatil hasanah wajadilhum billati hiya ahsan. Menyerulah kamu wahai Muhammad kepada jalan Tuhanmu bil hikmah, dengan hikmah. Nah, jadi kalau kata-kata al-hikmah disebutkan di dalam Al-Quran secara terpisah dari kata-kata Alkitab, maka al-hikmah ini memiliki banyak makna sebagaimana yang kita artikan di atas itu ya. Jadi di surat An-Nahl ayat 125 ini, hikmah ini adalah merupakan salah satu rukun dalam kita berdakwah ya. Harus dakwah sesuai dengan hikmah, sesuai dengan makomnya. Apabila makom atau situasinya itu memaksa atau mengharuskan kita bersikap yang lemah lembut, ya itu harus kita berdakwah dengan lemah lembut. Seperti ketika Rasulullah SAW mendakwahi seorang Arab Badui yang kencing di Masjid Nabawi ya. Ketika para sahabat menghardiknya saat kencing dimarah-marahi oleh Rasulullah, justru didakwai dengan cara yang lemah lembut ya. Karena apabila dimarahi dan nantinya kencingnya belum selesai ya, si Arab Badui ini keluar dari Masjid Nabawi, maka kencingnya tidak terlokalisir ya, malah semakin merata. Nah, ini ya, berdakwah dengan hikmah yang menuntut untuk lemah lembut. Tapi kadang-kadang juga berdakwah dengan hikmah ini menuntut sesuatu yang tegas. Kalau memang dituntut seperti itu, ketika misalnya Rasulullah SAW melihat ada seorang sahabatnya yang memakai cincin dan ya memiliki semacam atau ada asumsi atau dzan bahwasanya cincin ini mengandung hal yang mendatangkan bahaya ya, yang menjauhkan yang bisa menolak bahaya ataupun mendatangkan manfaat. Maka beliau mencabut cincin tersebut dan melemparnya ya. Dan membacakan firman Allah di surat Yusuf 106 itu ya. Wa ma yu'minu aktsaruhum billah illa wa hum musyrikun ya. Tidaklah kebanyakan orang-orang itu beriman kepada Allah kecuali pada saat yang sama mereka syirik ya. Karena memiliki keyakinan ada zat lain selain Allah yang memberikan manfaat dan menolak bahaya. Nah, ini dengan tegas ya. Karena mungkin beliau sudah menyampaikan berkali-kali dalam majelisnya mungkin ya. Sahabat ini juga mungkin sudah paham dengan hukumnya tapi masih bandel. Nah, beliau melakukan tindakan dengan tegas. Nah, itu juga bisa bermakna hikmah ya. Jadi hikmah tidak mesti lemah lembut, tidak mesti dengan halus ya. Ada saat tertentu yang butuh ketegasan ya, sesuai dengan tuntutan situasi dan kondisinya ya.
Kemudian apabila kata-kata al-hikmah ini disebutkan dalam Al-Quran bersama-sama dengan Alkitab, maka hikmah di sini artinya adalah sunnah ya, atau hadis. Seperti di surat Al-Jumu'ah ayat 2 ya. Walladzi ba'atsa fil ummiyina rasulan minhum yatlu 'alaihim ayatihi wa yuzakkihim wa yu'allimuhumul kitaba wal hikmah. Nah, jadi Allah menyebutkan wa yu'allimuhumul kitab, di antara misi diutusnya Rasul sallallahu alaihi wasallam adalah mengajarkan kepada manusia Al-Qur'an wal hikmah. Nah, kata-kata al-hikmah disebutkan setelah Alkitab, maka bermakna as-sunnah atau al-hadis dalam ayat-ayat ini. Dan ini banyak ya. Ayat yang berbicara tentang masalah al-hikmah disebutkan setelah Alkitab itu lebih banyak disebutkan dalam Al-Quran. Nah, sedangkan menurut beberapa hadis dan athar dari para sahabat tentang hikmah ini, misalnya hadis riwayat Bukhari, la hasada illa fitnataini, tidak boleh hasad kecuali dalam dua hal. Ini maksudnya hasad yang positif ya. Atau dalam bahasa Imam Nawawi mengatakan adalah al-ghibthah. Kalau hasad yang negatif, dia iri ya, dengki melihat temannya mendapatkan nikmat dan berharap supaya dia mendapatkan nikmat itu, sedangkan nikmat yang didapatkan oleh saudaranya itu hilang ya. Tetapi kalau al-ghibthah itu dia ingin mendapatkan nikmat yang serupa, namun saudaranya tetap memiliki nikmat tersebut, artinya tidak hilang dari orangnya ya. Nah, itu hasad atau lebih tepatnya adalah al-ghibthah ya. Tidak ada kecuali dalam dua hal, ada beberapa versi riwayat di antaranya ini ya. Yaitu kita boleh ghibthah kepada pertama, rajulun atahullahu malan, seseorang yang diberikan oleh Allah harta, fasallatahu ala halakatihi fil haqqi, maka dia mengalokasikan hartanya tersebut dari kehancuran atau dari kehilangan, dialokasikan menuju kepada kebaikan ya. Jadi dia alokasikan hartanya ini untuk belanja atau diinfakkan ya, dalam rangka untuk kebaikan. Wa rajulun atahullahul hikmah. Relevansinya di poin yang kedua ini ya. Seseorang yang diberikan oleh Allah Ta'ala al-hikmah. Bisa bermakna al-ilmu tadi ya. Bisa bermakna al-fiqhu. Fahuwa yaqdhi biha. Maka dia, si orang ini, memutus dengan hikmahnya tersebut. Wa yu'allimuha. Dan mengajarkan hikmahnya tersebut kepada orang lain. Jadi dia bersikap yang bagus ya, yang tepat dengan hikmah, dengan ilmu yang dia miliki itu. Rawahul Bukhari, hadis riwayat Bukhari, hadis sahih. Kemudian ada lagi hadis al-hikmatu dhalatul mu'min. Hikmah itu adalah barang hilang yang dimiliki oleh seorang mukmin. Anna wajadaha fahuwa ahaqqu biha. Kapanpun dia menemukan barang yang hilang itu, maka dia berhak untuk mendapatkannya. Ya apapun lah ya, dalam segala macam apa yang kita alami di kehidupan ini ya, semuanya kita yakini tidak lepas dari takdir Allah Ta'ala. Apakah itu yang menyenangkan ataukah yang menyedihkan ya. Ajaban li amril mu'min, inna amrahu kullahu lahu khair ya. Sangat mentakjubkan urusan orang mukmin, sesungguhnya apapun yang menimpanya itu adalah positif, baik dia sikapi ya. In asobatu sarra'u syakara fakana khairan lahu, kalau dia ditimpa hal-hal yang menyenangkan dia bersyukur dan itu adalah baik untuknya. Wa in asabatu dharra'u sabara fakana khairan lahu, dan apabila ditimpa hal yang menyedihkan berupa musibah, dia bersabar,
dan itu adalah hal yang baik untuknya. Walaysa dzalika illa 'alal mu'min, dan itu tidak dimiliki kecuali oleh orang mukmin. Sehingga apapun kejadian yang kita alami itu pasti ada hikmahnya. Apakah hikmahnya kita temukan dalam waktu singkat, waktu pendek, ataukah barangkali kita temukan baru dalam waktu yang lama, bertahun-tahun kita baru mendapatkan hikmah itu. Yang penting kita harus berhusnudzon ya kepada Allah. Nah, itulah hikmahnya ya. Kalau hikmah di sini barangkali bisa kita artikan pelajaran ya, yang bisa kita ambil dari segala macam peristiwa ya. Maka harus berhusnudzon selalu kepada Allah Ta'ala. Kemudian ada athar inna minasyi'ri la hikmah. Sesungguhnya di antara syair ya, sastra itu mengandung hikmah, mengandung kata-kata yang bijak ya, mengandung nasihat. Dan ada lagi hikmah ataupun kata-kata mutiara athar ya, ra'sul hikmati makhafatullah. Hikmah yang paling utama pangkalnya itu adalah rasa takut kepada Allah Ta'ala. Jadi al-khauf ya, rasa takut yang amat sangat kepada Allah Ta'ala itulah yang sangat penting ya untuk dimiliki oleh seseorang ya, sehingga mendapatkan predikat sebagai orang yang hakim ya, yang memiliki, kalau mungkin bisa kita bahasakan dalam bahasa kita adalah orang yang bijaksana ya. Ada beberapa kaidah dalam fikih ya tentang sekitar al-hikmah ini ya. Di antaranya kaidah yang sangat terkenal, dar'ul mafasid muqaddamun ala jalbil masalih. Artinya menolak atau menghindari kerusakan lebih didahulukan daripada menarik kemaslahatan. Menghindari sesuatu yang mengandung mafsadat itu lebih diprioritaskan daripada melakukan sesuatu yang mengandung maslahat. Kaidah ini diambil dari firman Allah surat Al-Baqarah 219 ya. Yas'alunaka 'anil khamri wal maisir qul fihima itsmun kabir wa manafi'u linnas wa itsmuhuma akbaru min naf'ihima. Mereka bertanya kepadamu wahai Muhammad tentang masalah khamr ya, minuman keras dan judi. Katakanlah fihima itsmun kabir, di dalamnya itu ada dosa berat, dosa yang besar, wa manafi'u linnas, dan manfaat untuk manusia. Khamr barangkali ada manfaatnya pada saat kondisi tertentu ya, untuk menghilangkan dari rasa kedinginan ya, menjaga stabilitas suhu tubuh dan sebagainya ya. Tetapi kata Allah wa itsmuhuma akbaru min nafi'ihima, dosanya lebih banyak daripada manfaatnya. Oleh karena itu diharamkan ya. Ini implementasinya atau kemudian dirumuskan menjadi kaidah dar'ul mafasid muqaddamun ala jalbil masalih. Kalau contoh di kehidupan kita misalnya ya pekerjaan lah ya, mohon maaf ya, dalam contoh pekerjaan sehari-hari. Ketika ada seorang sarjana yang baru lulus ya dari kampus, kemudian ditawari bekerja ya misalnya di perusahaan atau taruhlah contohnya bank konvensional misalnya ya, dengan gaji yang besar ya. Ada pilihan ya. Ada pilihan perusahaan yang biasa dengan gaji yang biasa, dan ini ada bank yang biasanya gajinya lebih besar ya. Maka walaupun di sini ada tawaran gaji yang lebih besar, kan ada maslahat ya. Gaji yang besar itu kan maslahat. Tetapi di situ mengandung mafsadat, mengandung riba. Nah, maka menghindari riba, menghindari yang mafsadat itu lebih didahulukan daripada mendatangkan maslahat. Nah, ini penerapan dari kaidah ini. Ada seseorang dulu yang pernah bertanya kepada Syekh Mutawalli Sya'rawi ya. Dia kerja di ya perusahaan yang seperti itu ya, konvensional. Kemudian
dia bertanya, gimana? Apa yang harus dia lakukan? Maka saran dari Syekh ini keluar dari pekerjaannya. Terus dia bertanya, gimana untuk menghidupi keluarga ya? Maka jawaban Syekh Mutawalli Sya'rawi adalah, bukankah engkau membaca Al-Quran? Ittaqillaha wa may yattaqillah yaj'al lahu makhraja. Barang siapa yang bertakwa kepada Allah akan diberikan solusi ya, akan diberikan jalan keluar. Kemudian si pemuda ini pulang. Beberapa waktu dia ikuti ya, nasihat itu, dia keluar dari pekerjaannya dan ternyata belum mendapatkan janji Allah tadi ya. Dia datang lagi kepada Syekh ini, gimana ya Syekh? Saya belum mendapatkan solusi ini. Kata Syekh Mutawalli ini, pahami dulu ayat ini ya. Wa may yattaqillah yaj'al lahu makhraja. Barang siapa yang bertakwa kepada Allah diberikan solusi. Nah, jadi pertanyaannya, kamu sudah bertakwa atau belum ya? Itu pertanyaannya. Jangan mengharapkan yaj'al lahu makhrajanya dulu, tapi bertakwanya kepada Allah ini harus dimaksimalkan dulu, baru kemudian akan mendapatkan jalan keluar. Nah, itu janji Allah ya, tidak akan diingkari ya. Nah, inilah darul mafasid muqaddamun ala jalbil masalih. Akhir-akhir ini kita ada polemik ya tentang masalah Amerika ya, dan ada seruan boikot ke perusahaan-perusahaan yang berafiliasi ke Amerika ya, supaya mereka rugi ya. Ya, sebagai seorang muslim yang kita memiliki loyalitas ya kepada Islam ya, dan kita berlepas diri ya, barok dari orang-orang kafir dan negara-negara kafir ya, kita sambut seruan itu. Walaupun kemudian ada suara-suara sumbang dari orang-orang tertentu yang ya mungkin bernada atau yang beraliran liberal ya, syubhat ya dari mereka, bahwasanya menyerukan boikot kepada produk-produk Amerika ini tidak efektif. Kenapa? Karena perusahaan-perusahaan Amerika ini tidak milik negaranya, tapi milik swasta. Karena memang seperti itu ya, segala perusahaan yang di Amerika itu dimiliki oleh swasta, bukan dimiliki oleh negara. Jadi kalaupun memboikot produk-produk itu, maka tidak berimbas kepada negara, hanya berimbas kepada swasta-swasta itu ya, kepada personal-personalnya. Jadi tidak berimbas kepada kerugian negara. Nah, ini syubhat ya. Maksudnya syubhat itu seolah-olah benar, tetapi di situ mengandung ya sesuatu yang meragukan lah. Sehingga kita yang seharusnya atau yang memiliki semangat untuk berhijrah ya, dalam hal mengalokasikan belanja kepada sesama muslim, dengan adanya syubhat ini menjadi ragu-ragu kan. Nah, ini juga bisa kita terapkan kaidah ini ya, darul mafasid muqaddamun ala jalbil masalih. Oh ya, alasan dari syubhat itu begini juga. Kalau kita memboikot produk-produk Amerika itu, padahal mereka berada di Indonesia, tenaga-tenaga kerjanya kan orang-orang pribumi juga gitu. Kalau kemudian perusahaan itu rugi, maka tenaga-tenaga kerjanya itu menjadi pengangguran dan mereka punya anak ya, punya istri dan sebagainya ya. Bagaimana ma'isyahnya gitu. Nah, ini alasan-alasannya ya, tidak berdampak kepada kerugian negaranya, dan alasan kedua adalah justru memberi dampak negatif kepada tenaga kerjanya yang orang pribumi. Nah, ini syubhatnya ya. Ya, kita tidak berdebat dalam hal yang detail masalah ini ya, tapi kalau kita terapkan kaidah ini saya kira bisa ya. Jadi jalbul masalih ya, artinya kita membeli ke produk-produk itu mungkin ada maslahatnya tadi ya, menghidupi orang-orang itu ya, tetapi mafsadatnya di sini menurut saya jauh lebih besar ya. Memang perusahaan-perusahaan itu adalah perusahaan swasta, tetapi yang namanya swasta ini kan semakin dia mendapatkan keuntungan, maka semakin besar pajak yang diberikan kepada negara. Itu sudah lazim ya, teori ekonomi sudah lazim seperti itu. Semakin pengusaha sukses, besar ya,
maka semakin pajak yang diberikan kepada negara, yaitu negaranya sana, negara Amerika juga semakin besar. Nah, jadi kalau kita tetap mengalokasikan uang kita untuk membeli produk-produk itu, maka sama juga dengan memberi keuntungan kepada negara Amerika walaupun tidak secara langsung itu. Nah, jadi mafsadatnya di sini lebih besar daripada maslahatnya. Sehingga ya kita hilangkan atau kita hindari itu dan kita mencari produk-produk yang jelas itu adalah milik seorang muslim. Kalau muslim yang kita beli, ketika muslim ini kaya, kayanya untuk haji, kayanya untuk membayar zakat, kayanya untuk membangun masjid, kayanya untuk menyantuni fakir miskin, anak yatim, semuanya itu jauh lebih, maslahatnya jauh lebih banyak kepada sesama muslim daripada ownernya yang dimiliki oleh ujung-ujungnya kepada negara yang non-muslim itu. Allahu a'lam bishawab, ini bisa kita terapkan ya, kaidah pertama. Kemudian kaidah yang kedua, man ista'jala syai'a qabla awanihi uqiba bihirmanihi. Barang siapa yang terburu-buru untuk mendapatkan sesuatu sebelum masanya, sebelum waktunya, uqiba, maka dia diberi hukuman, diberi iqab untuk terhalangi mendapatkan sesuatu itu. Ya contohnya misalnya seorang anak ya, yang dia ini anak ya tidak soleh, yang durhaka lah ya, punya ayah yang kaya. Ya. Si anak ini nggak mau kerja, nggak mau usaha ya, tapi mengharapkan warisan si ayah. Nah, supaya dia cepat mendapatkan warisannya itu, ayahnya kan harus mati dulu ya, ya kan? Untuk mendapatkan warisan nggak bisa kalau dia masih hidup ya. Kalau dia masih hidup ya berarti hibah atau hadiah. Nah, ayahnya nggak mau ngasih hibah, ngasih hadiah kepada anaknya yang mursal ini ya, yang tidak soleh ini ya. Maka si anak ini dengan berbagai macam strategi melakukan rencana pembunuhan kepada ayahnya walaupun tidak secara langsung ya. Mungkin menyuruh perampok atau menyuruh ya pembunuh profesional, tapi otaknya dia. Nah, kalau seandainya berhasil, nah ini bisa kita terapkan kaidah ini. Man ista'jala syai'a qabla awanihi, barang siapa yang terburu-buru untuk mendapatkan sesuatu sebelum masanya, sebelum saatnya, sebelum waktunya, uqiba bihirmanihi, maka dia terhalang untuk mendapatkan haknya. Kalau dalam kondisi normal, dia punya hak waris ya, anak. Tetapi kalau dia terburu-buru dengan perencanaan yang tadi yang buruk tadi ya, maka justru dia terhalang mendapatkan haknya itu ya. Nah, itu bisa kita kiaskan kepada yang lain ya. Kemudian i'tibarul ma'al. Ya, kalau dalam bahasa fikih adalah fiqhul ma'alat. Itu juga termasuk hikmah ya. Jadi maksudnya adalah memperhitungkan dampak. Fiqhul ma'alat artinya fikih dampaknya. Menganggap atau memperhitungkan dampak dari perilaku yang dilakukan itu apa. Nah, itu adalah termasuk kaidah dalam hikmah ya. Karena setiap ya, kita melakukan sesuatu, mengatakan sesuatu ada konsekuensinya ya. Nah, konsekuensinya itu adalah al-ma'al. Harus hati-hati ya, berhati-hati. Likulli ma yu'rafu yuqalu wa likulli maqamin maqal. Pada setiap sesuatu yang ma'ruf, yang diketahui, itu yuqal ya. Ada ucapan yang tepat. Wa likulli maqamin maqal. Ini dua kalimat ini saling melengkapi ya. Jadi setiap momen ya, maqam itu bisa artinya momentum, bisa situasi, bisa kondisi, itu ada maqal, kalimat yang tepat, yang pas. Jadi yang paling sesuai atau yang paling tepat memberikan contoh di sini adalah Rasulullah SAW. Ya. Beliau seorang yang sangat tepat ya, sehingga Allah memberikan perintah pada kita semua ya, ayyuhalladzina amanu taqullaha wa qulu qawlan sadida ya.
Kita diperintahkan untuk mengatakan kalimat yang sadida, ya, kalimat yang tepat sesuai dengan makomnya. Ketika berhadapan, ya, dengan orang-orang desa misalnya, maka bahasanya dengan bahasa desa, ya. Maka dalam hadis dikatakan khatibun nasa ala qadri uqulihim. Berdialoglah dengan manusia berdasarkan kadar ilmunya, kadar pengetahuannya, ya. Jadi harus sesuai dengan apa yang mereka ketahui. Likulli maqamin maqal. Setiap momentum itu ada pembicaraan yang pas, ya, tidak boleh asal-asalan, ya. Karena justru ketika kita menyampaikan sesuatu, ya, yang sifatnya itu barangkali tepat, benar, namun tidak pada tempatnya, ini menjadi salah faham, ya. Sesuatu barangkali yang benar, yang tidak salah. Ayatnya juga benar, hadisnya juga benar, tetapi karena tidak pada tempatnya, maka dimaknai dengan pemahaman yang salah. Ini bahaya. Min husni islamil mar'i tarkuhu ma la ya'ni. Ini hadis, ya. Di antara kebaikan Islam seseorang adalah meninggalkan sesuatu yang tidak bermanfaat. Sesuatu yang tidak memberi dampak positif. Ini banyak sekali, ya, dalam kehidupan sehari-hari. Waktu 24 jam kadang-kadang habis kalau kita kalkulasi mana yang mengandung manfaat, mana yang berpahala, mana yang mubah, yang biasa-biasa, yang tidak mengandung manfaat, mana justru yang memberikan dosa, berdampak kepada maksiat, ini justru yang lebih banyak. Maka perlu kita banyak evaluasi, ya. Kaidah yang terakhir adalah nata'awanu fi ma tafaqna alaihi wa na'dhiru ba'duna ba'dhan fi ma ikhtalafna fihi, ya. Kita bekerja sama dalam hal yang kita sepakati dan toleransi dalam hal yang kita berbeda pendapat, ya. Khususnya di akhir-akhir ini banyak sekali ikhtilaf, ya, perbedaan di antara umat ini. Banyak sekali isu-isu, tema-tema yang menjadikan kita ini menjadi terpecah belah. Maka saya kira kaidah ini tepat, ya. Bukan dalam rangka untuk membolehkan hal-hal yang terlarang, bukan, ya. Tetapi kadang-kadang, dan ini adalah banyak, perbedaan ini kan bukan tentang hak dan batil, ya. Tetapi perbedaan ini dalam hal yang itu afdol atau tidak. Nah, sehingga ada seorang ulama yang mengatakan kita bersatu dalam hal yang tidak afdol itu lebih utama, lebih baik daripada kita bercerai-berai dalam hal yang afdol, yang ideal, gitu. Ya, ini pesan dari seorang ulama ini, walaupun mungkin ada sisi barangkali yang kurang tepat, tapi saya kira maknanya secara umum bagus, ya, untuk kita adopsi, ya. Jadi kita bersatu, berukhuwah, ya. Ukhuwah itu wajib, ya. Kita senantiasa rukun, ya, dalam sesuatu yang barangkali belum ideal. Belum ideal itu belum persis barangkali sesuai dengan apa yang dulu sesuai dengan yang dicontohkan oleh Rasulullah SAW, dan itu pun juga mengandung banyak persepsi, kan, gitu, ya. Tetapi kita berukhuwah, bersatu, rukun di antara misalnya di komunitas masjid misalnya, kita rukun dalam hal yang walaupun belum ideal. Itu lebih bagus daripada kalau misalnya kita mempertahankan pendapatnya sendiri-sendiri, ya. Kita memilih sesuatu yang afdol, yang ideal, yang sangat bagus, tetapi menjadikan masyarakat atau komunitas ini menjadi tidak rukun, ya, menjadi hasad, menjadi saling suudzon, ya, misalnya menjadi saling benci, saling dengki di antara sesama kita misalnya. Nah, inilah, ya, yang perlu untuk kita perhatikan terkait dengan masalah ta'awun, ya, dalam hal yang perlu yang kita sepakati itu. Ya, terutama akhir-akhir ini barangkali antara toleransi dan intoleransi ini bedanya sudah semakin kabur, ya. Masyarakat muslimin, ya, kaum muslimin yang
semangat, ya, ini dituduh Islam garis keras, ya, Islam teroris, Islam radikal. Nah, misalnya. Sementara masyarakat yang sangat cair ataupun yang serba boleh, nah, dikatakan masyarakat yang toleran, masyarakat yang sangat mendukung NKRI, ya, yang sangat Bhinneka Tunggal Ika dan sebagainya. Ini kan ya syubhat-syubhat ya dari kalangan kita sendiri, ya, dari yang itu tadi berupaya untuk merusak ukhuwah Islamiyah kita ini, ya. Jadi ada pihak-pihak tertentu yang berupaya untuk merusak ukhuwah Islamiyah kita yang sudah mulai mengarah kepada positif, ya. Kita bersatu untuk isu-isu, ya, yang menjadikan kita itu bersatu, ya, termasuk isu Palestina, ya. Walaupun dari resolusi PBB sudah tidak setuju dengan apa yang disampaikan oleh Amerika, ya. Namun ini kan pertentangan terus, ya, terus gitu. Terus pertentangannya sehingga umat Islam harus semakin berukhuwah, ya, dalam mempertahankan Al-Aqsa ini, ya. Baik, kemudian arkanul hikmah, rukun-rukun al-hikmah ada 3, al-ilmu, al-hilmu, wal-anah, ya. Al-ilmu adalah ya ilmu, ya, pengetahuan, memiliki ilmu, ya. Ilmu tentang apa? Ya, tentang Al-Qur'an, tentang hadis, ilmu tentang agama. Ini ilmu-ilmu yang primer, ya, yang sangat prinsip, ilmu-ilmu duniawi sebagai pelengkapnya. Dan al-hilmu. Nah, al-hilmu ini ya bisa kita artikan bijaksana, ya. Bijak dalam mensikapi segala macam hal. Juga tidak kalah pentingnya al-anah. Nah, barangkali ini istilah yang baru, ya, kita dengar. Apa itu al-anah? Al-anah ini adalah lawan dari istiqjal. Al-istiqjal itu adalah anah ini perlu kecermatan, ya, perlu kejelian dalam bersikap, ya. Jadi harus secara bertahap, ya, dalam melakukan perbaikan, ya. Jadi pelan-pelan, ya, al-anah ini pelan-pelan, memiliki kesabaran, ya, lawan daripada istiqjal itu, ya. Nah, 3 ini saling melengkapi, rukun al-ilmu, rukun bijaksana, dan rukun pelan ataupun kesabaran tadi, ya. Sedangkan macam-macam al-hikmah, ya, ada 2, yaitu hikmatun ilmiyah nadhoriyah. Hikmah dari sisi ilmu teoritis, yaitu al-ilmu tadi, ya, ilmu secara teoritis. Kemudian hikmatun amaliyah, hikmah secara praktis. Jadi ada hikmah secara teoritis dan hikmah secara praktis. Al-amalu bil ilmi, mengetahui, ya, ilmu, memiliki ilmu, kemudian dia mengamalkan apa yang dia ketahui itu. Keduanya ini saling melengkapi, ya. Kita mampu untuk menjadi orang yang hakim, ya, kalau kita memiliki ilmu, dan begitu pula kita terapkan dalam kehidupan sehari-hari. Bagaimana kiat untuk menuju hikmah? Yang pertama adalah mentadaburi Al-Quran dan komit dalam mengamalkannya. Yang kedua, bergaul dengan orang-orang yang soleh dan para da'i. Yang ketiga, istisyarah, ya. Istisyarah artinya konsultasi, ya, menanyakan, ya. Fas'alu ahla dzikri in kuntum la ta'lamun, ya. Maka bertanyalah kepada para ulama apabila kalian tidak mengetahuinya, ya. Jadi mengetahui, bertanya. Bijak dan hati-hati, ya, tadi adalah al-anah, mengambil pelajaran kesalahan orang lain, berdoa, ya, kemudian menekuni fikih dakwah, menelaah sejarah para pendahulu, ya. Di 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 ini, ya. Ada 8 kiat kita supaya mendapatkan hikmah itu. Jadi yang pertama adalah Al-Quran sebagai sumber segala macam ilmu, ya. Kita tadaburi dengan baik Al-Quran, ayat-ayatnya kita ketahui secara baik sehingga tidak su'ul faham, ya, tidak salah faham dalam memahami Al-Quran. Kemudian kita bergaul dengan orang-orang yang soleh dan para da'i, ya. Karena
sikap dan tingkah laku serta statement yang kita sampaikan itu terpengaruh oleh orang yang kita interaksi dengannya ya. Almar'u ala dini khalilihi. Seseorang itu mengikuti tabiat watak temannya. Falyandur ahadukum man yukhalil, maka hendaklah harus mempertimbangkan dengan siapa dia bergaul ya. Ketika bergaul dengan orang-orang yang bijak, orang-orang yang soleh, maka dia tertular dengan kebaikan, kesolehannya. Istisyarah ya, dia konsultasi, ya, dia menanyakan tepat atau belum ya, bijak dan hati-hati mengambil pelajaran kesalahan orang lain, berdoa, menekuni fikih dakwah, menelaah secara para pendahulu ya. Di antara fikih dakwah itu adalah kita ya dalam hal ingkarul mungkar ya, kita menghindari kemungkaran ya. Kita jangan sampai menimbulkan kemungkaran lainnya. Ketika mengingkari kemungkaran, jangan sampai menimbulkan kemungkaran lain yang lebih dahsyat ya. Ini seperti dulu yang dilakukan oleh Syekhul Islam Ibnu Taimiyah ya, ketika pada perang melawan pasukan Tartar ya. Pada malam harinya mereka minum minuman keras ya, mabuk-mabukan. Nah, kemudian mereka mau dicegah ya oleh teman-temannya, oleh pasukan kaum muslimin. Kata Ibnu Taimiyah, biarkan itu. Biarkan mereka mabuk. Karena kalau mereka sadar, justru mereka akan memerangi kita. Kalau mereka mabuk, mereka lupa. Nah, di mabuk itu adalah hal yang mungkar, tapi kalau kemudian ketika dicegah, justru menimbulkan kemungkaran yang lebih berat, maka itu perlu untuk pending dulu ya. Kita bukan berarti meridhoi kemungkaran ya, tetapi inilah strategi dakwah ya. Seperti Rasulullah SAW yang membiarkan ya berhala-berhala di sekitar Ka'bah ya. Ketika beliau sudah hijrah ke Madinah, itu masih banyak berhala-berhala di sekitar Ka'bah disembah-sembah itu. Walaupun beliau sudah hijrah ke Madinah ya, masih dibiarkan. Karena kalau berhala-berhala itu diberantas tidak pada waktunya, justru orang-orang kafir Quraisy dengan kekuatannya akan memerangi pasukan Islam dan habis. Maka justru dibiarkan, dan pada setelah Fathu Mekah itu baru berhala-berhala dihancurkan. Beliau menyuruh Khalid bin Walid untuk menghancurkan berhala-berhala yang di sekitar Ka'bah itu ya. Inilah ya merupakan contoh-contoh hikmah pada masa dulu yang harus kita pahami sampai sekarang ya. Jadi kita tahan dulu ya, kita tahan dari ini hal-hal yang menghalangi hikmah, al-jahal, terburu-buru ya, semangat yang membabi buta dan emosi yang tidak terkendali, kemudian pandangan yang sempit, berlebihan, bertindak asal-asalan ya. Ini justru membahayakan ya. Ya. Jadi kalau kita menyelesaikan segala sesuatu tanpa memandang atau tanpa melihat kepada dampaknya, ini justru akan membahayakan bagi kita sendiri ya. Karena musuh-musuh kita sangat cerdik ya, musuh orang-orang non-muslim itu sangat cerdik. Apabila kita tidak berhati-hati, maka justru kita akan terperangkap dengan senjata kita sendiri ya. Maka disinilah pentingnya kita memiliki hikmah dalam segala macam situasi dan kondisi ya. Terutama adalah hikmah kita dalam berdakwah, hikmah kita dalam beribadah dan sebagainya. Ini ada pertanyaan ya. Apakah kaidah hikmah yang kedua itu bisa berlaku dalam hal jodoh ya? Betul ya? Dalam hal, siapa yang bertanya ini tadi ya? Mungkin bujangan ya. Apakah kaidah yang kedua ya, ini bisa berlaku dalam hal jodoh? Ya, ini kaidah yang kedua ya. Man istajala syai'a qabla awanihi uqiba bi hirmanihi. Ya, maksudnya sebelum waktunya ya. Barang siapa yang terburu-buru untuk mendapatkan sesuatu sebelum waktunya uqiba bi hirmanihi, maka dia diiqab ya, diberikan sanksi untuk mendapatkan ya, mendapatkannya ya. Saya tidak paham secara detail arah dari pertanyaan ini ya. Karena ya jodoh itu adalah sesuatu yang tidak kita ketahui ya, sesuatu yang
hanya Allah yang mengetahui, namun kita ya sebagai manusia berikhtiar, berusaha ya. Jadi yang penting usaha ya. Kalau kemudian misalnya arahnya, mohon maaf barangkali saya salah paham ya, barangkali arahnya misalnya pacaran yang berlebihan misalnya ya, Allah alam barangkali pertanyaannya ke sana ya, supaya ya karena orang tuanya mungkin tidak memberi restu ya, terus akhirnya nekat lah ya, si cowok dan si ceweknya nekat akhirnya melakukan sesuatu yang melebihi batas ya misalnya ya, akhirnya ya terpaksa orang tuanya memberi restu ya, terus minta dinikahkan. Ya ini ada khilafiyah ya, perbedaan bagaimana hukumnya ya, tetapi ya mungkin terkait juga dengan kaidah yang pertama ya. Kaidah pertama ini kan dengan catatan ketika antara mafsadat dan maslahatnya ini seimbang ya. Gitu. Antara mafsadat dan maslahat ini seimbang, itu berlaku ini. Tapi kalau maslahatnya lebih banyak, nah ini tidak berlaku ya. Jadi kalau kemaslahatan yang berdampak itu lebih banyak, maka itu lebih diutamakan maslahatnya. Nah, Allahu alam, para ulama dalam hal ini khilafiyah ya, ketika menikahkan seseorang ya, akibat ya misalnya pergaulan bebas yang seperti itu ya, di luar nikah misalnya ya. Ini apakah kemudian terhalangi dia untuk mendapatkan ya kaidah. Jadi kaidah yang kedua ini secara ringkas tidak berlaku ya. Kalau saya jawab tidak bisa dalam konteks ini ya, ini dalam perbedaan khilafiyah di antara ulama, karena ada pertimbangan-pertimbangan yang lain ya. Kalaupun itu diterapkan nanti si anak yang lahir itu nasabnya kemana ya, bapaknya ke siapa misalnya, itu akan memiliki mafsadat juga ya, mafsadat yang juga tidak ringan begitu. Jadi memang cukup pelik ya persoalan ini ya, namun banyak terjadi di masyarakat kita ya. Intinya ya kalau kaidah yang kedua tidak berlaku untuk contoh ini, namun kita tidak boleh menggampang-gampangkan lah intinya begitu ya. Tidak boleh dijadikan sebagai strategi bagi anak-anak muda untuk mendapatkan sesuatu yang sesuai dengan seleranya ya, di luar yang halalnya. Itu adalah sesuatu yang haram ya, yang perlu untuk kita waspadai dan kita jauhi bersama. Saya kira itu ya, mudah-mudahan ada manfaatnya materi ini, dan mudah-mudahan kita senantiasa diberikan istiqomah Allah Ta'ala dalam jalan kebenaran, umat kita diberikan ukhuwah ya Islamiyah yang betul-betul lurus ya, dalam rangka untuk i'la'u kalimatillah. Subhanaka wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Allahul muwaffiq ila aqwamit thoriq wal hadi ila sawa'is sabil. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.